Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat teman-teman semuanya. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai diskusi online untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Opini Publik Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Nah, pada diskusi online kali ini kita akan membahas tentang cara membagi antara membangun citra perusahaan dan juga kehidupan perkuliahan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuka diskusi online ini. Diharapkan buat semua teman-teman bisa memberikan argumen ataupun pendapat tentang bagaimana cara kita membangun suatu citra perusahaan dan juga membagi waktu kita dengan berkuliah, seperti itu. Jadi yang pertama-tama, saya sebagai karyawan yang bekerja di salah satu perusahaan retail supermarket bahan bangunan di salah satu kota Yogyakarta, pastinya citra perusahaan sangat dibutuhkan untuk membentuk persepsi konsumen tentang bagaimana baik atau buruknya perusahaan itu berjalan, seperti itu ya. Dan juga citra perusahaan ini bertujuan sebagai filter yang mempengaruhi persepsi terhadap suatu perusahaan. Citra menunjukkan kesan suatu objek terhadap objek yang lain yang terbentuk dengan memproses suatu informasi setiap waktu dari objek lain yang terbentuk tersebut. Informasi setiap waktu dari berbagai sumber terpercaya, kayak gitu ya. Jadi di perusahaan tempat saya bekerja itu pasti mempunyai nilai dan juga visi perusahaan, di mana nilai dan visi perusahaan itu bertujuan untuk mencapai goals yang ingin dicapai suatu perusahaan tersebut. Maksud nggak teman-teman? Gitu ya. Nah, seperti contoh meningkatkan pelayanan dan juga servis baik dari karyawan itu sendiri ataupun dari suatu perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, cara untuk membangun citra perusahaan adalah dengan cara membentuk lingkungan kerja yang nyaman. Mengapa lingkungan kerja yang nyaman itu sangat penting bagi suatu perusahaan untuk membangun suatu citra? Karena alasan pertama, karyawan merupakan salah satu komponen atau unsur penting yang terdapat di dalam suatu perusahaan. Nah, ketika karyawan tersebut nyaman bekerja, itu tuh karyawan bisa mendapatkan atau membentuk pola pikir karyawan tersebut untuk melakukan yang terbaik untuk perusahaan tersebut, di mana dia bekerja, seperti itu. Dari teman-teman sendiri mungkin ada yang ingin menambahkan bagaimana cara membangun suatu citra perusahaan? Kalau belum ada, saya lanjutkan ke poin yang ketiga. Nah, poin ketiga yang bisa kita bahas kali ini adalah dengan cara menjalin interaksi dari jauh-jauh hari. Di sini yang dimaksud seperti contoh ketika perusahaan tersebut melakukan suatu event atau mengadakan suatu event, rencana dan planning itu pasti akan sangat dibutuhkan karena untuk membuat suatu event tersebut berjalan dengan lancar, pastinya membutuhkan rencana yang sudah diorganisir dari jauh-jauh hari. Nah, komunikasi yang dijalin antara perusahaan dan juga karyawan di jauh-jauh hari itu pasti akan menimbulkan efek positif yang bisa berjalan dengan baik ketika komunikasi antara si suatu perusahaan dan juga karyawan itu terhubung dengan baik juga gitu. Jadi ketika suatu event akan diadakan dan rencana itu sudah diorganisir dari jauh-jauh hari, pasti nantinya suatu event tersebut akan berjalan sesuai dengan ekspektasi yang kita bayangkan, seperti itu. Dan juga
ketika komunikasi itu sudah dijalin dari jauh-jauh hari, itu pasti akan mengoptimalkan karyawan untuk melakukan yang terbaik. Kinerjanya pasti akan lebih maksimal daripada ketika si suatu perusahaan tersebut melakukan diskusi dengan terburu-buru. Kemudian poin keempat adalah untuk membangun citra perusahaan bisa menjadi karyawan sebagai brand ambassador. Mengapa perusahaan perlu dan penting menjadikan karyawan tersebut sebagai brand ambassador? Karena alasan yang pertama adalah ketika karyawan tersebut bisa profesional dan kinerjanya pun juga baik, otomatis orang-orang akan beropini bahwasannya perusahaan itu pun juga baik gitu loh. Jadi intinya ketika karyawan tersebut dapat bekerja dan kinerjanya baik, itu berarti mencerminkan suatu perusahaan itu juga profesional. Seperti itu. Dan contoh lain seperti ketika karyawan nih, aku sebagai karyawan yang bekerja di salah satu perusahaan, merekomendasikan produk ataupun jasa yang aku jual ataupun yang aku jual ke customer di tempat aku bekerja, itu adalah suatu bentuk kepercayaan yang mendalam terhadap perusahaanku sendiri, kayak gitu kan. Itu salah satu contoh. Kemudian yang kedua, ketika mungkin saya bisa merekomendasikan ke teman atau bahkan ke keluarga untuk bekerja di perusahaan yang sama di tempat saya bekerja saat ini. Mengapa saya bisa merekomendasikan tempat kerja saya kepada orang lain? Alasannya karena bisa jadi saya sudah menemukan tempat di mana saya itu merasa nyaman untuk bekerja atau saya cocok dengan kultur yang terbangun di perusahaan tersebut. Seperti itu. Dan yang terakhir, untuk membangun citra perusahaan itu perlu diadakannya atau perusahaan itu perlu untuk meluncurkan suatu event besar di mana saya sendiri pernah berpartisipasi langsung dalam suatu event yang diadakan oleh perusahaan saya. Event tersebut berskala nasional dan itu bertujuan untuk menarik perhatian berbagai pihak untuk menjalin suatu hubungan kerjasama. Dan juga hal tersebut bisa membangun citra positif di kalangan pelanggan, seperti itu. Dan cara membagi waktu antara kuliah dan bekerja pastinya kalau di perusahaan saya sendiri itu untuk jadwal pastinya dia fleksibel, jadi saya pun bisa request sesuai yang bisa saya butuhkan. Semisal sore saya harus kuliah, berarti saya harus bisa masuk pagi, seperti itu. Jadi di tempat saya bekerja itu jadwal bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Jadi gampang. Itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman bisa menambahkan bagaimana sih cara membangun citra perusahaan di tempat teman-teman bekerja. Terima kasih. Ya, selamat malam teman-teman. Saya ingin menambahkan dari penjelasannya Mbak Winda tadi yang tentang membangun citra. Di sini saya menjelaskan tentang membangun citra dari perusahaan saya yang bergerak di bidang jasa. Dari sisi bidang jasa, membangun citra perusahaan yaitu yang terutama menjalin hubungan, di mana tempat kerja saya menjalin hubungan terutama pada tempat-tempat wisata, menjalin hubungan dengan restoran-restoran, terus dilanjutkan dengan menjalin hubungan baik dengan perusahaan seperti bank, pemerintahan atau instansi lainnya. Dari situ hubungan baik itu bisa berjalan dengan cara mempertahankan citra. Yang pertama yaitu meningkatkan pelayanan, dan dari perusahaan travel saya yang kerja itu mempertahankan citra di tiap tahun, misal Lebaran atau Natal itu
klien-klien atau tamu yang pernah menggunakan jasa dari perusahaan kami itu selalu mendapatkan bingkisan atau ucapan itu yang salah satu cara untuk mempertahankan citra travel kami. Dan misal ada kesalahan atau apa, cara memperbaiki citranya dari perusahaan travel saya yang pertama yaitu seperti mengundang media-media di hotel, nah untuk melakukan klarifikasi, jadi sekaligus menjelaskan apa kesalahan yang terjadi sehingga kliennya itu dapat memahami kesalahan yang travel terjadi itu biasanya banyak faktor, seperti dari misal tempat wisata itu yang sering terjadi biasanya bencana alam, jadi itu tidak bisa disangka-sangka dan biasanya tamu itu cancel gara-gara bencana alam. Nah dari situ kita gimana caranya memperbaiki citra perusahaan travel kami itu, yaitu dengan cara menjelaskan bahwa kalau bencana alam itu memang tidak bisa diprediksi. Salah satu cara memperbaiki citra dari perusahaan kami yaitu dengan cara mereschedule jadwal yang sudah ditentukan dan sudah ditandatangani di awal diganti dengan jadwal yang baru. Mungkin itu kalau dari membangun citra perusahaan travel yang saya kerja sekarang. Oke. Dari teman-teman yang lain ingin menanyakan atau menambahkan? Mas mau bertanya, kan tadi Ya. Mas Agung bilang kalau semisal dalam bidang jasa yang Mas Agung di tempat Mas Agung bekerja itu ketika ada suatu kesalahpahaman antara customer dan juga tempat Mas Agung bekerja, itu kan tadi Mas Agung bilang kalau harus mengundang media untuk memperbaiki kesalahpahaman tersebut gitu kan? Ya. Nah, bagaimana cara perusahaan Mas Agung sebelum mengundang media itu tuh kesalahpahaman bisa diluruskan terlebih dahulu, maksud gak? Jadi sebelum kesalahpahaman itu tuh berlanjut, jadi sebelum mengundang media gitu loh Mas. Jadi gimana cara perusahaan Mas Agung meluruskan hal tersebut? Iya. Oh iya, awalnya memang kalau yang di tour yang saya tempat kerja sebelum melakukan perjalanan pasti ada MOU dulu di awal. Nah dari MOU itu kan ada nanti keterangan-keterangan yang harus bisa saling menyepakati. Nah kalau untuk yang mengundang media itu seperti ini apa? Jalan terakhir. Jadi kalau gitu. yang di MOU itu sudah baru supaya jelas dan semuanya tahu juga perlu sekalian mengundang media di hotel itu. Oh gitu. Baik. Saya mau bertanya Mas Agung. Ya. Citra apa sih yang sudah dibentuk oleh travel Mas Agung selama ini di benak pelanggan itu? Citra apa sih yang sudah terbentuk dari travel Mas Agung sehingga menjadikan diferensiasi daripada travel yang lain yang sudah berhasil terbentuk dari travel Mas Agung Citra. Ya. Selama saya kerja di travel ini yang paling sering untuk membangun citra kepada pelanggan-pelanggan yaitu ya hubungan, walaupun misal sudah selesai tour dari perusahaan kami, tetap misal perusahaan itu ulang tahun atau siap lebaran atau Natal, dari tour kami selalu mengirimkan bingkisan atau sekedar ucapan. Kadang CEO kami juga mengadakan pertemuan walaupun tour yang dijalani itu kadang sudah lewat. Baik. Berarti tetap menjalin hubungan sama customer ya tentu. Ya, itu salah satunya. Jadi dari situ juga bisa pelanggan itu kadang
bisa menggunakan jasa travel kita lagi. Oh, Jadi membangun suatu suatu hubungan baik dengan customer dengan jangka waktu yang lama gitu ya Mas. Jadi suatu saat ketika customer itu tuh butuh untuk menggunakan jasa tour and travel dari Mas Agung, perusahaan tersebut bisa menghubungi Mas Agung kembali kayak gitu ya Mas. Ya harapannya itu. Oke. Mau tanya dong. Ini silakan ditanggapi untuk Mbak Winda ataupun Mas Agung ya. Karena sebagai pemateri dan kebetulan mungkin ini ada kaitannya ya. Event yang udah dilakukan itu masih di area tempat kerja saudara atau sudah di luar kota? Misal nih perusahaan kalian ada di Jogja, tapi event kalian itu udah pernah keluar kota belum? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Wulan. Nah, ketika suatu perusahaan saya itu melakukan event, itu biasanya cuman di wilayah Yogyakarta saja. Namun, event tersebut berskala nasional, di mana event tersebut bekerja sama dengan pemerintahan daerah, baik dengan stasiun televisi, kemudian dengan pihak-pihak yang ibaratnya mungkin sudah ada nama seperti itu. Jadi event tersebut bisa tersebar luaskan dengan baik karena kerjasama tadi seperti itu. Mungkin untuk yang di luar kota belum pernah sih, cuman di wilayah Yogyakarta saja. Namun event tersebut sudah berskala nasional. Kalau yang dari pihaknya Mas Agung gimana nih? Iya. Pernahkah mengadakan event di luar kota atau masih di dalam kota? Di daerah tempat Mas Agung kerja? Kalau dari tur yang tempat kerja saya itu ya tergantung permintaan tamu sih. Seringnya mungkin ya wisata di Jogja, cuman kadang di luar kota juga ada, bahkan luar negeri kalau tur itu kan. Tergantung musim biasanya kalau ke luar negeri. Berarti itu kerjasama yang dilakukan antara perusahaan teman-teman ini modelnya kayak barter atau gimana? Maksudnya misal nih, kalau tempat Mbak Winda bekerja kan tentang properti bangunan seperti itu ya. Nah itu mengadakan kerjasama misal dengan yang ada kaitannya misal dengan pembangunan hotel nih misal ya. Nah itu hotel A ini akan bekerja sama dengan perusahaannya Mbak. Nah apakah nantinya perusahaan ini juga mengadakan event yang berkolaborasi dengan eventnya Mbak atau seperti apa? Biasanya sih kita saling simbiosis mutualisme ya Kak. Jadi pastinya dalam suatu kerjasama kan kita harus saling menguntungkan satu sama lain pastinya. Jadi ketika perusahaan saya melakukan event, merencanakan suatu event, dan itu tuh sudah ada sponsornya, pasti di belakangnya kita sudah ada perjanjian di mana kita harus saling menguntungkan satu sama lain. Jadi untuk entah nanti ke depannya atau untuk event-event selanjutnya, kita pasti akan melakukan kerjasama lagi dengan si sponsor tersebut, seperti itu. Jadi untuk membentuk kepercayaan dari si sponsor tersebut juga kita harus melakukan upaya-upaya supaya si sponsor tersebut bisa bekerja sama dengan kita. Dengan contoh ya seperti tadi, kita harus membangun citra perusahaan yang baik supaya si sponsor tersebut bisa mendatangi kita dan bisa bekerja sama dengan kita. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan lagi atau memberikan pengalaman-pengalaman teman-teman yang sudah pernah bekerja, ataupun bagaimana sih cara kalian semua membangun citra perusahaan baik di lingkungan kerja kalian sendiri ataupun di lingkungan ketika kalian tidak bekerja, seperti itu. Aku mau nambahin sedikit cerita ya, cerita pengalaman. Cuma
berkaitan banget sama yang dijelaskan. Apalagi poin-poin terakhir yang di Winda tadi di perusahaannya. Itu tuh yang kayak ngajak temen untuk bergabung atau untuk barang dan jasa, itu pengalaman langsung ya. Terus di sini tuh bisa dilihat kalau cara membangun citra perusahaannya itu udah bagus dari segi individunya. Contohnya kayak Winda kan teman kampus, tapi kalau aku butuh sesuatu yang kayak berkaitan dengan perusahaannya dan bertanya, itu tuh bukan kayak sekedar temen gitu loh, kayak dia tuh sedang bekerja. Jadinya tuh di sini kita juga bisa lihat ya kalau dia tuh tetap bawa citra perusahaannya dia. Jadi kan kita kalau dari individunya yang bekerja di situ baik, jadi kita bisa lihat perusahaannya. Itu opiniku sih seperti itu ya. Jadi kalau gimana sih citra perusahaannya terbangun bagus, ya udah dari individunya. Kalau individunya bagus kan ya itu perusahaannya pasti lebih bagus menurutku. Cuma di sini kan poinnya tuh kayak banyak orang yang kayak sekedar kenal. Jadi kalau kayak aku mau beli sesuatu ke kamu nih, apa gimana gitu kan, mereka sekedar oh iya cuma sekedar barter jual beli. Cuma kalau di sini, kalau dari Winda tuh udah pokoknya ya kayak menjelaskan semuanya secara rinci, terus kayak ya pokoknya ngebantuin sampai finish. Dan saya sering lihat seperti dia sama timnya tuh ya kayak kompak ya, solid. Itu kalau dilihat dari kacamata saya yang selain bukan orang dalam perusahaan, orang luar ya. Kalau lihat dari kayak gitu kan udah pasti perusahaannya udah bagus. Apalagi kalau kita punya teman di situ, pasti kita bakalan datang terus kan ke perusahaan itu. Poinnya karena kita lihat mereka solid, terus karena teman sendiri juga. Itu sih kalau yang aku lihat dari perusahaannya Winda. Kalau di Mas Agung belum terlalu tahu ya, cuma kalau dari penjelasannya tadi, ya ini sih pendapatku ya, gimana ya menjalin hubungan sama customer-nya sih udah cukup baik. Kalau untuk perusahaan kayak gitu kan orang kan silih berganti datangnya, nggak semua orang juga yang bakalan liburan ke Jogja balik lagi ke Jogja, tapi berhubungannya tetap baik. Menurutku itu udah poin tambah sih untuk perusahaannya. Iya sih benar, seperti yang dia katakan, kalau semisal dari perusahaannya si Mas Agung sendiri juga dia sudah lumayan stabil dalam menghandle atau men-treat customer seperti itu. Jadi ketika si customer tersebut sudah selesai urusannya dengan si jasa tour and travel tadi, tapi dari perusahaannya Mas Agung masih melakukan cara-cara supaya customer itu menjadi customer tetap kita, menjadi customer loyal kita yang sewaktu-waktu bisa kembali lagi ke menggunakan jasa kita, kayak gitu kan. Apalagi dengan memberikan suatu gift, memberikan suatu hadiah ketika si pengguna jasa tersebut ulang tahun atau memiliki suatu acara. Nah, kiat-kiat dari perusahaan Mas Agung memberikan hadiah atau memberikan suatu gift itu sangat-sangat sangat-sangat positif sih untuk menarik peluang kembali supaya customer itu bisa menjadi customer tetap di perusahaan jasa tour and travelnya si Mas Agung tersebut. Gitu sih. Aku mau nanya ya teman-teman, jadi terkait dengan penjelasan dari Mas Agung tadi, aku ada pertanyaan. Jadi apa yang akan dilakukan dari pihak travel apabila ada kesalahan dalam memberikan jasa, seperti jasa itu tidak sesuai dengan apa yang di MOU awal? Misal
adanya perubahan jadwal keberangkatan karena kesalahan teknis atau hotel tidak sesuai sehingga pelanggan merasa tidak puas. Nah, kalau kayak gitu, apa yang akan dilakukan dari pihak travelnya? Iya. Yang biasanya sih yang sering terjadi ini misal cancel tiba-tiba. Nah, kan di MOU yang pertama biasanya kalau cancel itu ada peraturan misal 50% atau 75% itu uang yang kembali itu hanya sebagian. Nah, misal kalau dari pihak hotel atau pihak wisata yang meng-cancel atau ada misal di hotel tiba-tiba kamar penuh atau tidak sesuai, itu biasanya kita meminta tanggung jawabnya langsung ke hotelnya. Jadi nanti kita menjelaskan ke tamunya itu apa yang disampaikan dari pihak hotel. Kita hanya menjembatani. Tapi pernah ada kasus kayak gitu ya? Pernah. Oke, setuju deh. Oke, aku mau menambahkan ya, kan tadi udah banyak yang cerita tentang membangun citra di kerjaannya. Nah, sekarang aku akan bercerita juga tentang membangun citra di tempat kerja saya. Karena kerja saya termasuk di bidang jasa, di bidang pembuatan animasi. Nah, pembuatan film animasi. Nah, ini agak beda juga, maksudnya agak sedikit berbeda ya. Kami membangun citranya, kami membangun citra perusahaannya itu dari segi kualitas produksi dari film. Jadi semakin film yang kita kerjakan bagus dan terkenal film itu, otomatis citra dari perusahaan kami itu akan terangkat gitu. Jadi hasil portofolio yang sudah dikerjakan oleh perusahaan kami itu jadi secara nggak langsung sudah menjadi nilai plus, kayak apa sih perusahaan ini kerjain apa aja sih, film apa saja. Semakin film yang kami kerjakan itu terkenal dan memiliki nilai yang bagus, otomatis citra perusahaan kami akan meningkat. Nah, dari situ jadi kami membangun citra itu dari produksi, kualitas produksi itu sendiri. Kualitas itu dari segi karyawannya dalam membangun citra perusahaannya itu dari segi keprofesionalitasnya. Jadi kalau kerjaannya kelar, kerjaannya selesai dan bagus, itu otomatis juga mempengaruhi citra perusahaannya. Kayak gimana ya? Iya, bener Mas. Bener sih, kalau poin itu memang bener sekali sih. Ketika apalagi punya aku kan juga barang dan jasa. Ketika produk yang kita tawarkan atau produk yang kita tawarkan jual belikan terhadap customer itu tuh produk yang bagus dan memiliki kualitas yang emang bagus, pastinya akan memberikan kepuasan tersendiri terhadap customer tersebut, dan juga keprofesionalitasan di karyawan tersebut secara individual pasti akan berpengaruh besar terhadap terbentuknya suatu citra perusahaan. Seperti itu sih. Pelayanan dan servis itu benar-benar menurut saya hal yang sangat penting banget dalam membangun suatu citra perusahaan di masyarakat. Aku mau nambahin sedikit dari perusahaan tempat aku yang bekerja ya. Jadi aku adalah salah satu customer service di salah satu bank yang ada di Jogja, lebih tepatnya itu adalah Bank BTN. Nah, sebagai anak kuliahan bekerja di bank itu memang membuat aku sangat susah untuk membagi waktu, sedikit curhat. Jadi
Jadi di sini aku bakal share sedikit cara aku menjaga citra perusahaan di mana aku bekerja. Nah, di sini bank aku adalah sebagai unit usaha yang bergerak di bidang jasa yang highly regulated. Maka menurutku kepercayaan nasabah terhadap bank itu merupakan faktor yang paling penting untuk menentukan kesinambungan bisnis dari bank. Nah, untuk kepercayaan nasabah tersebut terhadap bank itu sangat tergantung dari citra atau persepsi nasabah terhadap citra dari bank. Nah, untuk salah satu resiko yang dihadapi oleh bank dan yang penting untuk dikelola adalah resiko reputasi sebenarnya. Jadi resiko dari citra itu sendiri adalah salah satu resiko dari perbankan. Dan untuk citra perusahaan itu bisa diakuin sebagai resiko yang memiliki konsekuensi selain resiko yang ada di bank. Kalau di bank itu resiko ada resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, ataupun resiko hukum. Banyak ya. Nah, jika resiko reputasi atau citra tidak dikelola dengan baik ataupun efektif, nanti pada dasarnya akan berdampak luas pada kinerja bisnis. Dan reputasi bank yang buruk itu akan mendorong nasabah untuk beralih ke bank lain yang memiliki reputasi yang lebih bersih. Nah, ini ada beberapa sih yang dilakukan oleh bank atau kantor aku untuk mempertahankan citra positif. Yang pertama itu adalah memanfaatkan media sosial yang ada seperti Facebook, Instagram, Twitter, ataupun website yang tentunya sangat mudah sekali dijangkau oleh masyarakat untuk dapat lebih mengenal profil dari perusahaan. Dan tentunya untuk media sosial tersebut juga digunakan sebagai media promosi atau menyebarkan berita-berita positif tentang perbankan tersebut. Jadi intinya media sosial itu memiliki peran yang sangat penting bagi perusahaan karena jangkauannya itu begitu luas dan familiar untuk seluruh kalangan masyarakat. Yang kedua, Bank BTN sering mengadakan acara amal dan acara tersebut dipublish di media sosial atau media cetak seperti televisi ataupun radio ataupun koran dan sebagainya. Contohnya seperti mengadakan kegiatan amal seperti pemberian zakat pada saat Idul Fitri, memberikan santunan pada anak yatim, ataupun yang terakhir kemarin adalah memberikan bantuan untuk masyarakat karena adanya virus COVID yang menyebar di seluruh Jogja ya, dengan cara memberikan masker, vitamin, hand sanitizer ataupun sumbangan baju APD ke beberapa rumah sakit. Dengan cara ini, Bank BTN dapat dengan mudah untuk memberikan citra yang positif terhadap masyarakat sehingga masyarakat lebih mengenal jati diri Bank BTN. Gitu sih. Kemudian yang ketiga itu memberikan program-program menarik kepada masyarakat sehingga jadi kayak program fasilitas yang ada di Bank BTN gitu. Contohnya seperti memberikan kayak cashback 15% untuk pembelian pulsa melalui mobile banking, cashback untuk pengisian saling aja, ataupun untuk pembelian tiket kereta melalui mobile banking dan program-program berhadiah lainnya. Jadi pada dasarnya dengan adanya citra positif yang telah tersebar ke masyarakat, tentunya yang di berbagai kalangan ya, nasabah akan penasaran nih dengan Bank BTN. Kemudian mereka juga akan melakukan penempatan dana tentunya ke Bank BTN, dan apabila sudah melakukan penempatan dana, nasabah tersebut akan mendapatkan pelayanan prima yang tentunya dilakukan oleh customer service sehingga nasabah apabila sudah nasabah sudah nyaman, nasabah tersebut biasanya akan menjadi loyal terhadap Bank BTN. Nah, ketika nasabah sudah loyal terhadap Bank BTN, nasabah akan selalu menempatkan dana dan menggunakan jasa layanan yang diberikan Bank BTN. Itu sih rata-rata seperti itu. Dan gimana kita cara maintainnya? Nasabah tersebut sama seperti kayak
Mbak Winda tadi, kita seperti memberikan bingkisan pada hari raya ataupun memberikan pada hari-hari tertentu di hari ulang tahun, memberikan kado dan sebagainya. Itu salah satu cara untuk tetap menjaga hubungan dengan nasabah. Kayak gitu sih teman-teman, mungkin ada masukan dari teman-teman semuanya. Iya, bener banget sih. Bener banget, sangat detail dan juga sangat menginspiratif ya, menginformatif. Sangat informatif informasi yang disampaikan sama Kak Ayu. Jadi sebagai mahasiswa ataupun sebagai masyarakat awam yang belum tentu tahu bagaimana seluk-beluk perbankan, kita jadi sedikit tahu teman-teman semua bagaimana sih kinerja suatu perusahaan perbankan dalam meningkatkan citra perusahaan supaya perusahaan itu dapat dikenal dengan baik di kalangan masyarakat dan melakukan tips-tips atau step-step yang bisa membuat opini masyarakat terbentuk bahwa si citra perusahaan di perbankan yang Mbak Ayun tempat bekerja itu baik, seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain mau menambahkan lagi atau mau berdiskusi lagi bagaimana cara meningkatkan citra perusahaan. Sebenarnya rata-rata mungkin cara yang dipakai hampir sama ya, seperti memberikan kado atau gift, terus melaksanakan atau mengadakan kegiatan amal. Itu pun juga pernah terjadi di perusahaan tempat saya bekerja, di mana pada tahun 2019 kemarin kita juga pernah melakukan sumbang dana program CSR, tepatnya di salah satu pusat rehabilitasi Yakum di Yogyakarta, di mana pusat rehabilitasi tersebut berisi orang-orang yang menyandang disabilitas. Jadi kita memberikan sedikit bantuan untuk mengecat ulang dari bangunan di pusat rehabilitasi tersebut, dan juga memberikan dana bagi kaum-kaum yang ada di pusat rehabilitasi tersebut. Seperti itu sih kegiatan amal. Terus habis itu memberikan gift, memberikan promo-promo menarik, memberikan sebuah informasi melalui media sosial. Itu hampir-hampir mirip sih dengan apa yang disampaikan sama teman-teman tadi. Oke, terima kasih. Kalau kesimpulan yang saya dapatkan tadi, di mana kita sebagai karyawan ya di sebuah perusahaan, kita harus memberikan citra positifnya, yaitu dengan cara bagaimana kita bekerja untuk melayani pelanggan atau nasabah tersebut, dengan cara apa, yaitu dengan cara yang tadi udah disebutin ya, kayak memberikan gift ataupun memberikan program-program menarik, dan tentunya juga dengan pelayanan prima sebenarnya. Jadi tidak hanya memberikan kado, memberikan program ataupun sosial, tetapi bagaimana kita menjelaskan produk tersebut kepada nasabah atau kepada pelanggan, atau tadi Mas Rizal tadi animasi ya. Ya. Jadi bagaimana kita menservis gitu kepada pelanggan agar pelanggan tersebut tetap percaya kepada kita dan mengerti atau memahami produk yang kita berikan, produk jasa yang kita berikan dengan detail tanpa harus bertanya. Jadi gimana ya? Jadi nasabah tersebut tuh udah harus tahu tanpa harus minta untuk dijelaskan. Itu ada salah satu pelayanan prima dari kita sebagai karyawan yang memberikan servis atau jasa kepada pelanggan. Itu sih menurut aku. Jadi nggak hanya gift dan sebagainya, tapi bagaimana sikap kita untuk memberikan informasi yang memadai atau informasi yang lengkap kepada pelanggan, agar pelanggan saat membawa atau membeli jasa kita, pelanggan tersebut juga tidak kecewa. Seperti itu sih kalau itu untuk kesimpulan yang saya dapat.
Mungkin ada yang lain yang memiliki kesimpulan lain? Mungkin tambahan dikit, kesimpulannya sih kalau menurutku sih ya, kesimpulan yang pasti citra perusahaan itu sangat penting ya, saking pentingnya emang harus dibangun dengan baik untuk membentuk membentuk opini yang baik dari masyarakat lah. Pokoknya ya intinya, pokoknya citra perusahaan itu memang harus dibangun dengan baik. Itu aja sih. Mungkin saya bisa menambahkan untuk kesimpulannya mungkin untuk membangun suatu citra yang baik dalam suatu perusahaan itu pastinya kita sebagai karyawan pasti terlibat penting dalam suatu perusahaan tersebut. Ketika kita melakukan pelayanan terhadap customer, kita melakukan servis, kita bisa berbagi informasi, kita bisa saling sharing. Itu ketika customer nyaman terhadap kita pun juga nyaman terhadap customer. Itu kemungkinan besar customer akan merasa puas dengan pelayanan yang kita berikan. Seperti itu. Jadi mungkin opini publik, opini dari si customer tersebut tentang perusahaan kita bahwa ketika karyawannya saja sudah profesional, perusahaannya pun juga pasti akan profesional seperti itu. Ketika karyawan bersikap profesional, itu pun juga mencerminkan bahwa suatu perusahaan tersebut bisa bersikap profesional. Kayak gitu. Mungkin dari Mas Agung sama Mas Rizal mau menambahkan untuk kesimpulan kali ini. Kurang lebih sama sih ya. Jadi intinya ya kita sama perusahaan itu saling keterkaitan itu. Jadi kalau kita baik ya perusahaannya bakalan baik gitu. Cukup ya teman-teman semuanya. Jadi intinya kesimpulan akhirnya citra perusahaan itu sangat-sangatlah penting untuk berdirinya suatu perusahaan, dan itu harus dibangun melalui diri kita sendiri sebagai karyawan, seperti itu. Baik, untuk diskusi online kali ini, terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap stay safe ya buat semuanya, baik yang di Yogyakarta ataupun yang di luar Yogyakarta. Semoga kita cepat bisa bertemu di kelas offline tentunya. Terima kasih untuk Mas Nastain juga sudah memberikan tugas ujian akhir semester ini kepada kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.